Kembali lagi bersama saya Ibu Ermika Simangunsong dalam sesi belajar online matematika. Kali ini kita akan membahas topik program linier bagian ketiga. Di topik program linier ketiga ini, saya membagi menjadi dua subtopik bahasan. Subtopik yang pertama adalah menentukan nama pertidaksamaan linier satu variabel, dan subtopik yang kedua adalah menentukan nama pertidaksamaan linier dua variabel. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh yang saya berikan beserta pembahasannya dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Perhatikan di layar gadgetmu masing-masing sudah tersaji 10 gambar grafik, yang mana nanti tugas kita adalah memberi nama dari setiap grafik yang sudah Ibu berikan. Perlu kamu ingat bahwa di pertemuan sebelumnya, jika ada sebuah garis yang memotong sumbu X, maka nama garis tersebut adalah X sama dengan titik yang dipotong. Kemudian kalau dia memotong sebuah garis memotong sumbu Y, maka nama garisnya adalah Y sama dengan titik yang dipotongnya berapa. Begitu ya. Nah sekarang kalau kita ini kan sudah membahas ke bagian pertidaksamaan. Jadi kalau sudah membahas bagian pertidaksamaan, tentunya kita memakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Kita langsung lihat soal nomor 1. Perhatikan gambar yang ada di soal nomor 1. Ada sebuah garis yang memotong sumbu X tepat di titik 3. Kemudian ada arah arsiran, ya ini arsirannya yang warna hijau. Arah arsirannya ini adalah di sebelah kanan garis yang memotong sumbu X, di sebelah garis X sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat menurut jajaran di garis bilangan, kalau misalnya di samping 3, jika itu bilangan bulat berarti dimulai dari 4, 5, dan seterusnya. Tentunya angka-angka yang ada di daerah arsiran berwarna hijau ini adalah angka-angka yang lebih besar dari 3, gitu ya. Sehingga boleh kita simpulkan bahwa namanya adalah X lebih besar atau sama dengan 3. Gitu dia. Ya. Jadi daerah arsiran yang warna hijau ini, daerah arsiran pertidaksamaannya dimulai dari 3 sampai seterusnya yang lebih besar dari 3. Begitu dia. Kita lihat contoh yang nomor 2. Ada sebuah garis yang memotong sumbu Y tepat di titik Y sama dengan 1. Kalau kita lihat arah arsirannya itu di sebelah atas garisnya. Ini dia, arsiran yang warna pink ini di sebelah atas garisnya. Nah, kalau kita lihat arah arsirannya itu dimulai dari 1 kemudian ke atasnya. Berarti kalau itu bilangan bulat berarti dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga boleh kita simpulkan bahwa nama garisnya adalah Y lebih besar atau sama dengan 1. Kita lihat contoh yang ketiga. Ada sebuah garis yang memotong sumbu X tepat pada titik -2. Kemudian arsirannya yang warna kuning ini kalau kita lihat itu adalah di sebelah kiri dari garis X -2. Nah, kalau dia di sebelah kirinya, kalau garis bilangan tentunya kan bilangan itu dimulai dari -2, -3 dan seterusnya. Artinya bilangannya semakin ke kiri semakin lebih kecil dari 2. Sehingga boleh kita sebutkan bahwa nama garisnya adalah X lebih kecil atau sama dengan -2. Kita lihat contoh yang keempat. Ada sebuah garis yang memotong sumbu Y tepat di titik -5. Kemudian arah arsirannya, ini dia garisnya, arah arsirannya itu di atas garis X sama dengan -5 di atasnya. Berarti kalau di atas -5 mulai dari -4, -3 dan seterusnya. Tentunya bilangan-bilangan yang lebih besar dari -5. Sehingga kita boleh buat namanya Y lebih besar atau sama dengan -5. Next.
Nomor 5. Ada sebuah garis yang memotong sumbu Y tepat di titik -2. Kemudian arsirannya berada di bawah garis X sama dengan -2. Berarti arah arsirannya itu menuju ke bilangan-bilangan yang lebih kecil dari -2 karena garisnya di bawah. Arsirannya di bawah garis -2 itu. Sehingga karena dia memotong sumbu Y, maka nama garisnya, nama pertidaksamaannya adalah Y lebih kecil sama dengan -2. Contoh berikutnya. Ada sebuah garis yang memotong sumbu X tepat di titik -1. Arah arsirannya itu berada di sebelah kiri dari garis X sama dengan -1. Sehingga bilangan-bilangan yang ada di daerah arsiran ini adalah bilangan-bilangan yang lebih kecil dari -1. Sehingga boleh kita buat namanya adalah X lebih kecil atau sama dengan -1. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, kalau kamu lihat gambarnya, di soal nomor 7 ini garisnya berbeda dengan garis yang sebelumnya ya. Di nomor 7 ini sudah muncul garis putus-putus. Nah, apa bedanya garis putus-putus di nomor 7 ini dengan garis yang full, garis yang penuh di 6 soal yang sebelumnya? Nah, kalau dia putus-putus artinya 1 itu nanti tidak masuk dalam perhitungan. Gitu ya. Kalau dia garisnya penuh berarti angka yang dituju itu masuk dalam perhitungannya. Ini contohnya. Ada sebuah garis yang memotong sumbu X. Ini kan kalau kita buat nih sumbu X, ini sumbu Y, ini titik koordinatnya. Ada sebuah garis yang memotong sumbu X tepat di titik 1. Tapi lihat, 1 yang dipotongnya ini kan dengan garis putus-putus sehingga tidak masuk dalam perhitungan. Namun arah arsirannya itu ke sebelah kanan dari 1. Sehingga boleh kita simpulkan bahwa bilangan-bilangan yang ada di daerah arsiran itu adalah bilangan-bilangan yang lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1. Nah, kita tidak lagi membuat tanda sama dengan seperti di 6 soal yang sebelumnya. Kenapa tidak kita buat tanda sama dengan? Karena memang garisnya putus-putus. Gitu dia. Kalau di 6 soal yang sebelumnya itu karena garisnya penuh, maka garis yang memotong di titik tertentu, itu titik tertentunya itu ikut dihitung. Begitu. Nah, kita lihat soal nomor 8. Ini juga ya, sama dengan soal nomor 7, di nomor 8 ini garisnya juga putus-putus. Sehingga ada sebuah garis yang memotong sumbu Y tepat di koordinat 2, namun karena putus-putus sehingga 2-nya tidak ikut dalam perhitungan. Namun kalau kita lihat arah arsirannya itu berada di bawah garisnya, sehingga angka-angka yang ada di daerah arsiran ini adalah angka-angka yang lebih kecil dari 2. Sehingga boleh kita simpulkan nama dari pertidaksamaannya adalah Y lebih kecil dari 2. Ingat, kita tidak lagi memakai tanda sama dengan karena garisnya putus-putus. Nomor 9, kita lihat. Nah, kalau di 8 soal yang sebelumnya ada sebuah garis, tepat ada sebuah garis yang memotong salah satu sumbu, baik itu sumbu X ataupun sumbu Y. Kalau di nomor 9, kalau kita perhatikan ada 2 buah garis yang memotong sumbu X. Kedua garis itu memotong sumbu X di titik X sama dengan -1 dan memotong sumbu X di X sama dengan 2. Nah, arsirannya itu berada di antara -1 sampai 2. Sehingga boleh kita buat nama pertidaksamaannya adalah X berada di antara, kan gitu ya, berada di antara -1 sampai 2. Nah, tanda yang kita pakai dua-duanya adalah tanda ikut tanda sama dengannya karena memang dua-dua garisnya penuh. Kita bandingkan dengan soal nomor 10. Ada sebuah garis yang memotong sumbu Y di koordinat Y sama dengan 2 dan di koordinat Y sama dengan -2. Kemudian arah arsirannya berada di antara kedua titik potong tersebut.
Sehingga boleh kita buat Y berada di antara minus 2 sampai 2. Nah, kita perhatikan tanda pertidaksamaannya supaya tidak salah. Karena yang minus 2 ini, dia penuh, maka kita buat dia lebih besar atau sama dengan 2. Karena yang 2 ini dia garisnya putus-putus, maka cukup kita buat lebih kecil dari 2. Jadi begitu dia, kalau garisnya full berarti tanda yang kita pakai itu ikut tanda persamaannya. Tapi kalau garisnya putus-putus berarti tanda yang kita pakai itu tidak ikut tanda sama dengannya. Kita review mulai dari nomor 1 ya. Lihat lagi. Ada sebuah garis di nomor 1 tadi memotong sumbu X sama dengan 3. Kemudian arah arsirannya tuh ke sebelah kanan. Sehingga di sebelah kanan itu tentunya bilangan-bilangan yang lebih besar dari 3. Sehingga namanya X lebih besar dari 3. Di soal nomor 2 ada sebuah garis yang memotong sumbu Y pas di titik 1. Kemudian arsirannya ke arah atas. Nah, di arah arsirannya ini tentunya angka-angkanya lebih besar dari 1, sehingga namanya adalah Y lebih besar dari 1. Begitu dengan seterusnya sampai ke soal nomor 10. Baiklah anak-anak, itulah contoh menentukan nama pertidaksamaan linier dari satu variabel. Baik, kita lanjut ke subtopik yang kedua. Menentukan nama pertidaksamaan linier 2 variabel. Di sini sudah saya sajikan 4 gambar dan keempat-empatnya nanti akan kita beri nama pertidaksamaannya. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. Ada sebuah garis yang memotong sumbu X tepat di X sama dengan 3, memotong sumbu Y tepat di Y sama dengan 2. Langkah pertama adalah kita membuat nama garisnya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana nanti membuat nama garis itu selalu kita mulai dari sumbu Y. Yang di sumbu Y kalikan X, kemudian yang di sumbu X kalikan dengan Y. Nah, kita mulai dari Y sama ini ya, Y sama dengan 2 ini. Karena dia memotong sumbu Y, maka kita buat namanya adalah 2X. Kemudian memotong sumbu X sama dengan 3, maka di sini dia tambah 3Y. Kemudian di sini kita buat titik-titik 6. Kenapa kita buat titik-titik? Karena kita kan belum tahu itu tanda pertidaksamaan yang kita pakai nanti lebih besar atau lebih kecil. Makanya nanti kita perlu mengambil titik uji terlebih dahulu untuk bisa akhirnya kita membuat nama pertidaksamaannya. Begitu ya. Saya ulangi. 2 memotong sumbu Y, maka 2 kita kalikan X. Kemudian 3 memotong sumbu X, maka 3 kita kalikan dengan Y. Kemudian 6 itu berasal dari 2 kali 3. Oke, nah sekarang perhatikan arsiran yang warna hijau. Ini adalah daerah pertidaksamaannya. Nah, tugas kita sekarang adalah mengambil satu koordinat sampel, mengambil satu pasangan titik yang berada di daerah arsiran berwarna hijau. Untuk titik ujinya bebas, mau titik berapapun asalkan dia memang masih areanya di warna hijau. Nah, bagaimana contoh menentukannya? Titik mana yang dimaksudkan begitu ya? Nah, kita lihat. Nah, di area hijau ini, di sini ada, termasuk di dalamnya adalah salah satu titik contohnya adalah X sama dengan 4. Berarti boleh kita ambil titik uji. Titik ujinya kita ambil dia 4,0. Oke, 4,0 artinya X-nya 4, kemudian Y-nya 0. Nah, kita masukkanlah ini ke nama garis di awal. Berarti sehingga menjadi 2 kali 4 karena dia 2X tambah 3 kali 0 titik-titik terhadap 6. 2 kali 4 itu 8. 3 kali 0 itu 0. 3 kali 0 itu 0. Kemudian titik-titik terhadap 6. 8 tambah 0 itu adalah 8, titik-titik 6. Nah, tanda apakah yang kita pakai? 8 titik-titik terhadap 6. Kita pakai pertidaksamaan lebih kecil atau lebih besar? Tentunya lebih besar. Berarti 8 itu lebih besar dari 6. Nah, karena
tanda yang kita ambil pada titik ujinya adalah lebih besar, sehingga tanda yang kita pakai di nama pertidaksamaannya adalah lebih besar. Jadi cukup ambil satu titik untuk mewakili daerah arsiran. Nah, nanti hasil hitungan titik uji tersebut, tanda pertidaksamaan itulah yang kita pakai ke nama pertidaksamaan utamanya. Begitu dia ya. Oke, supaya lebih mantap kita lihat yang kedua. Ada sebuah garis yang memotong sumbu X tepat di X sama dengan 3, memotong sumbu Y di Y sama dengan 3, memotong sumbu X di X sama dengan 1. Kemudian arah arsirannya kita lihat yang warna hijau, yang warna kuning ini. Nantinya ya, kita akan nantinya mengambil satu titik yang berada di kawasan warna hijau, yang berada di kawasan daerah arsiran pertidaksamaannya. Tapi terlebih dahulu kita buat dulu nama garis yang dimaksud. Karena 3 memotong sumbu Y maka dia 3X. Kemudian karena 1 memotong sumbu X maka kita buat dia Y, karena tidak perlu kita tulis 1 kali Y 1Y, cukup tulis Y-nya saja. Titik-titik terhadap kalikan 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, ambil titik uji. Kita ambil titik uji yang berada di kawasan arsiran ini. Nah, misalnya berapa ini? Misalnya kita ambil saja nih 0,0 kan di wilayah arsirannya ya. Kita ambil titik ujinya, yang paling gampang itu adalah 0,0. Titik ujinya kita masukkan ke persamaan utama. Ini ke sini kita masukin. Sehingga dia 3 kali X, karena X-nya 0 berarti 3 kali 0 tambah 0 titik-titik terhadap 3. 3 kali 0 itu 0 tambah 0 titik-titik terhadap 3. 0 titik-titik terhadap 3. Bagaimanakah tanda 0 terhadap 3? 0 tentunya lebih kecil dari 3. Maka tanda yang kita pakai di titik ujinya ini berlaku untuk tanda pertidaksamaan di garis utamanya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sama dengan yang sebelumnya, ada sebuah garis yang memotong sumbu Y di titik minus 3, memotong sumbu X di titik 7. Terlebih dahulu kita membuat namanya, kita mulai selalu dari sumbu Y ya. Minus 3X, kemudian yang ini tambah 7Y titik-titik terhadap minus 3 kali 7 itu adalah minus 21. Nah, sekarang kita ambil titik uji yang berada di kawasan arsiran ini, daerah arsiran ini. Misalnya, ambil satu titik sebagai contoh. Ibu ambil lagi misalnya ini 0,0 ini kan berada di wilayah arsirannya. Kita ambil saja 0,0 karena 0,0 ini gampang kalau di dalam hitungannya. Oke, kita lanjutkan hitungannya. Minus ini kita substitusikan ke persamaan utamanya. 3 kali 0 tambah 7 kali 0 titik-titik terhadap minus 21. Apapun yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0 kan? 0 titik-titik terhadap minus 21. Nah, ini kita pasang tanda pertidaksamaannya. Bagaimanakah tanda pertidaksamaan 0 terhadap minus 21? Nah, 0 itu lebih besar dari minus 21. Titik tanda pertidaksamaan yang kita pakai di titik uji itu berlaku di garis utamanya. Kita lanjut contoh soal yang keempat. Terlebih dahulu kita membuat nama garisnya. Ada sebuah garis yang memotong sumbu Y di titik minus 2, memotong sumbu X di titik minus 1. Kita selalu mengawali dari sumbu Y. Minus 2, karena di sumbu Y kalikan X. Kemudian yang ini negatif. Kalau negatif buat negatif ya. Negatif 1 kali Y tetap negatif Y. Titik-titik terhadap kalikan minus 1 kali minus 2. Dia hasilnya positif 2. Ambil titik uji, di mana titik uji ini harus berada di daerah arsiran pertidaksamaannya. Nah, kita lihat daerah arsirannya ini. Kira-kira titik berapa yang mau kita uji? Cukup ambil satu titik. Nah, misalnya kita ambil titik sini. Titik ujinya misalnya kita ambil minus 2,0. Nah, titik minus 2,0 ini masukkan ke pertidaksamaannya, sehingga menjadi
Minus 2 kali minus 2 dikurang 0 titik-titik terhadap 2. Negatif kali negatif, positif. 4 kurang 0 terhadap 2. 4 titik-titik terhadap 2. Ini tanda yang kita pakai adalah tanda lebih besar. 4 lebih besar dari 2. Tanda yang kita pakai di titik uji berlaku untuk tanda pertidaksamaan umum. Gitu dia. Nah, jadi anak-anak sekalian, untuk mengambil titik uji yang ada di daerah arsiran itu bebas selama titik itu memang betul-betul berada di daerah pertidaksamaannya. Jadi gini, contoh titik uji yang kamu ambil mungkin akan berbeda dengan titik uji yang diambil oleh temanmu. Tetapi kalau kalian mengambil titik ujinya memang berada di dalam daerah arsirannya, hasilnya pasti akan sama. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan saya mengenai memberikan nama pada pertidaksamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel. Semoga contoh-contoh yang saya utarakan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat belajar, salam sehat, sampai ketemu di sesi belajar online berikutnya.